Nah, baik teman-teman, pada video kali ini kita akan menggunakan atau mempelajari rumus kontif. Nah, untuk menghitung jumlah data berdasarkan suatu kriteria. Nah, seperti apa caranya? Jangan lupa sebelum itu tekan tombol like, komen, dan subscribe. Nah, baik teman-teman, pada video kali ini saya sudah mempunyai sebuah tabel, teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai sebuah tabel yaitu tabel piket ya. Jadi di sini berisi hari, lalu berisi piketnya pagi, siang, malam. Nah, nanti kita akan menggunakan rumus count untuk menghitung berapa kalikah dia mendapatkan piket. Nah, misalnya kalau Anton berapa kali dia mendapatkan piket, apakah jumlah dari total semua nama yang tercantum di sini. Nah, sebelum itu teman-teman, ya, jadi kadang-kadang ada dua buah rumus di dalam Excel yang membuat kita bingung teman-teman dalam urusan mencari jumlah data. Nah, yang pertama kita mengenal ada rumus SUM atau SUM teman-teman. Nah, yang kedua ada rumus yang akan kita gunakan sekarang yaitu rumus count. Nah, perbedaan dari kedua rumus ini sangat berbeda, teman-teman. Nah, rumus SUM atau SUM ya, itu dipergunakan untuk menjumlahkan data, teman-teman. Ingat, jadi menjumlahkan atau mencari jumlah data. Ingat, teman-teman. Nah, sedangkan kalau rumus count itu digunakan untuk mencari banyaknya data. Gitu ya. Sudah teman-teman? Jadi rumus SUM itu digunakan untuk mencari jumlah data. Jadi data itu dijumlahkan. Nah, biasanya berupa angka itu dijumlahkan. Sedangkan kalau count itu digunakan untuk menghitung banyaknya data yang terdapat dalam suatu tabel atau data yang akan kita hitung. Nah, perbedaannya seperti itu, teman-teman. Nah, pada kasus tabel seperti ini, kita akan menggunakan rumus count, teman-teman. Nah, lebih tepatnya, kita akan menggunakan salah satu varian dari rumus count, yaitu rumus kontif. Jadi, kontif ini berbeda dengan count yang biasa. Jadi, kontif ini adalah rumus yang dipergunakan untuk menghitung ya suatu data berdasarkan suatu kriteria. Nah, jadi kriteria itu misalnya kita menghitung di sini misalnya Anton. Jadi yang kita hitung di sini hanya Antonnya saja. Jadi berapa kalikah Anton piket? Nah, dalam seminggu. Nah, jadi kita akan mencari Antonnya saja, teman-teman. Jadi kita bisa gunakan rumus kontif. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, langsung saja, teman-teman. Seperti apa caranya? Nah, yang pertama, kita seperti biasa dalam membuat rumus itu menggunakan sama dengan ya, kita ketikkan rumusnya. Jadi rumusnya adalah count ya ditambah if. Nah, jadi kontif seperti itu teman-teman. Jadi kontif. Nah, jadi setelah kita mengetikkan kontif, kita kurung buka teman-teman. Nah, jadi kita sudah diberikan di bawahnya ya. Jadi ada ring. Ring itu adalah batasan data atau tabel manakah atau seberapa jumlah data yang akan kita pakai kita ambil datanya. Nah, misalnya di sini kita akan mengambil dari tabel ini, teman-teman. Jadi kita ambil dari sini, ya, kita blok semuanya. Kita akan mendapatkan ring data dari C4 ya. Dari C4 sampai dengan ya, sampai dengan E9. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, karena kita nanti akan mencari juga Tony, Jono, Doki, dan Sancho ya, dan Sonco ini agar data atau ring data tabel ini tidak berpindah. Jadi nanti kalau kita seret ke bawah dia akan berpindah, teman-teman. Jadi agar dia tidak berpindah, kita tambahkan tanda S ya, S dolar ya, dengan cara tekan F4, teman-teman. Nah, jadi ada tanda S seperti ini di depan sel dan juga kode selnya ya, nomor selnya. Jadi ini memastikan bahwa ring data kita akan dikunci, teman-teman. Nah, setelah kita lakukan hal seperti itu, kita isi koma. Nah, ingat teman-teman, jadi versi Microsoft dan versi laptop juga mempengaruhi. Nah, jadi teman-teman
kadang-kadang kita menggunakan koma, bisa juga kadang-kadang menggunakan titik koma. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah panduannya. Kalau dia menggunakan titik koma, berarti teman-teman pakai titik koma. Kalau dia memakai koma, berarti cukup pakai koma, seperti saya. Nah, setelah itu, karena ini kontif, jadi kita perlu mengisi kriteria yang dipakai acuan. Nah, kita akan pakai acuan nama dari orang ya. Jadi, seberapa jumlah nama yang muncul. Nah, yang pertama Anton, teman-teman. Anton. Nah, kita isikan tanda kutip karena dia berupa teks atau data teks. Setelah kita ketikkan kriteria, kita tutup kurung. Nah, jadi rumusnya seperti ini, teman-teman. Kontif ya, tabel rings atau data rings, lalu kriteria dan kurung tutup. Kita enter. Nah, maka hasil untuk Anton itu ada 6. Apakah benar? Kita cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi benar sekali, teman-teman. Jadi ada 6 data dari Anton ya. Nah, untuk yang ke bawah ya, ke bagian bawah, data ke bawah ini cukup kita drag atau kita seret ke bawah. Atau bisa juga teman-teman untuk lebih cepatnya teman-teman klik-klik 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, mungkin banyak yang bertanya, kenapa jumlah datanya semuanya 6? Nah, jadi teman-teman, kita belum merubah kriteria pada rumus tersebut. Nah, misalnya pada Tony, misalnya pada Tony, nah ini kriterianya masih Anton, teman-teman. Nah, kita rubah dulu menjadi Tony. Seperti ini. Nah, jadi jumlah Tony itu ada 1 ya, benar ya? 1 saja. Lalu Jono juga kita rubah, teman-teman. Nah, jadi kita rubah dan seterusnya, teman-teman ya. Jadi kita rubah seluruh data sesuai dengan kriteria yang akan kita pakai seperti itu. Nah, jadi cukup mudah, teman-teman. Nah, jadi ini akan sangat berguna, teman-teman, ketika teman-teman membuat suatu data atau mengolah suatu data yang jumlahnya banyak, teman-teman. Nah, mungkin kalau data yang sedikit seperti ini mungkin tidak begitu berasa, teman-teman. Tapi kalau data yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan, nah ini akan sangat berguna untuk teman-teman pergunakan. Nah, jadi itu saja videonya, teman-teman. Jadi ingat rumusnya adalah kontif, data rings, lalu kriteria. Nah, jadi seperti itu saja, teman-teman, video kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan padamkan tombol subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.